Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Tak terasa kita ini sampai ke penghujung kajian kita, karena pekan depan mahasiswa akan masuk ke hari-hari ujian, sehingga kajian ba'dal maghrib akan berakhir. Tapi bukan berarti menuntut ilmu kita berhenti. Insya Allah setelah ujian mahasiswa selesai, di masa liburan kami dari P3M akan terus mengadakan kajian ba'dal maghrib. Mungkin kita akan bikin daurah khususnya buat teman-teman yang gak pulang dan untuk warga Jember dan sekitarnya, dengan harapan Masjid Ar-Rahmah tetap menjadi sentral untuk menuntut ilmu agama. Namun karena di masa-masa ujian kita kasihan dengan mahasiswa, takut mereka pada nggak naik kalau ikut kajian nanti, sehingga kita memberikan waktu bagi mereka untuk belajar lebih dalam lagi. Walaupun anak termasuk dari orang-orang yang nggak suka belajar malam ujian. Jadi kita dulu di Madinah ada sekelompok teman-teman yang kalau main malam ujian tuh main basket. Anda sudah pernah ceritakan. Kenapa? Karena tiap malam kita belajar, sehingga malam ujian udah selesai. Bukan malam yang menakutkan. Ada sebagian teman malam ujian ngopi sampai nggak tidur. Masya Allah. Kita punya salah satu teman, Masya Allah, rahimahullah, meninggal dia. Dia itu belajar sampai jam 3 mungkin. Habis subuh belajar lagi, tidur. Bangun, anak-anak udah pulang ujian. Wallahi jemaah. Dia merasa, ya Allah, anak belajar semalam suntuk, akhirnya nggak ikut ujian. Nggak ikut ujian karena ketiduran dia. Maka harapan anak antum nih yang sedang persiapan untuk ujian, jangan memforsir diri untuk belajar. Artinya hari-hari yang lalu itu adalah hari-hari untuk belajar, bukan hanya malam ujian. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk kelak yang akan memberikan syafaat kepada kita, untuk kekasih kita baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Tadi kita mendengar imam membacakan di rakaat kedua, karena ana hanya dapat rakaat kedua, akhir surah An-Naba. Antum coba aja pulang dari sini nanti dibaca tuh tafsir surat An-Naba, sehingga ketika seorang muslim sholat, harapannya bertambah iman dia. Karena seyogyanya orang yang mendengarkan ayat-ayat Allah itu dibacakan kepada dia, imannya bertambah. Allah mengatakan, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, bertambah keimanannya. Tapi seringkali bacaan imam itu lewat, berlalu, tanpa ada bekas di hati kita.
Maka coba nasihat ana, pulang kajian nanti malam yang berkeluarga sama keluarganya baca tafsir Amma Yatasaalun, khususnya akhir surat Amma Yatasaalun. Baik, barakallahu fikum. Kita masuk ke bab nomor 253, yaitu babun al-muwasah fis sanah wal maja'ah. Al-muwasah artinya al-muawanah. Al-muwasah artinya saling membantu, saling mensupport ketika dalam kondisi paceklik. As-sanah itu bermakna paceklik, wal maja'ah kondisi kelaparan. Mungkin kita nih tidak pernah merasakan kelaparan, tapi sebagian dari kita sampai dulu ada mahasiswa yang udah pulang dia. Ana diceritain istri Ana waktu itu keluar kota, dia cerita, bang, Ana ke rumahnya fulana, istrinya fulan, dekat rumahnya dari STD. Wallahi bang, hari itu dia hanya punya uang 3.000 rupiah, nggak punya dia duit lainnya. Dia nggak tahu mau makan apa. Maka jamaah kita diperintahkan untuk memperhatikan saudara-saudara kita, kerabat kita. Sehingga antum tanya kondisi dia, gimana kondisi antum, gimana kerjaan antum atau apa, tujuannya apa. Kita bisa membantu dia. Kalau enggak, antum berangkat ke rumahnya, antum cari tahu tentang diri dia. Karena ada orang-orang yang Masya Allah duduk di samping antum, dia tidak pernah menampakkan kalau dia butuh bantuan antum. Gak pernah dia menampakkan, karena dia tidak ingin merepotkan saudaranya. Tapi kita harus peduli. Maka Al-Imam Bukhari menyebutkan bab ini supaya kita belajar bagaimana adab kita dalam bergaul sama saudara kita. Kita akan lihat sebentar lagi bagaimana para sahabat Nabi, mereka hidup bersama. Yang satu memiliki harta, yang satu sama sekali tidak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa. Bahkan pada masa itu satu butir kurma sangat berharga buat mereka. Nah, silahkan dibaca. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li syaikhina wa li walidayhi wa li masyaikhihi wa li jami'il hadirin. Qala al-imamu Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi adabil mufrad. Babul muwasah fi sanah wal maja'ah. Qala haddatsana Muhammad ibn al-Musanna qala haddatsana Hamad ibn Bashir al-Jahdami qala haddatsani Umaratul Ma'wali qala haddatsana Muhammad ibn Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala yakunu fi akhiriz zaman maja'ah man adrakathu fala ya'dilanna bil akbadil ja'iyah. Qala haddatsana Abul Yaman qala haddatsana Syu'aib ibn Abi Hamzah qala haddatsana Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annal ansara qalat lin nabiy sallallahu alaihi wasallam iqsim bainana wa baina ikhwanina an-nakhil qala la faqalu takfuna al-ma'unah wa nusyrikukum fi thamarah qalu sami'na wa ata'na. Qala hadatsana Asbaq qala akhbarani Ibnu Wahab qala akhbarani Yunus an Ibn Shihab anna Saliman akhbarah anna Abdullah ibn Umar akhbarahu anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala amar Ramadah wa kanat sanatan syadidatan mulimmatan ba'da majtahada Umar fi imdadil a'rabi bil ibil wal qamhi waz zait minal aryafi kulliha hatta balahatil aryafu kulluha mimma jahadaha dhalik faqama Umar yad'u faqala Allahumma ij'al rizqahum ala ru'usil jibal fastajaba Allahu lahu walil muslimin. Faqala hina nazala bihil ghaith alhamdulillah fawallahi law anna Allah lam yufrijha ma taraktu ahla baitin minal muslimina lahum sa'atun illa adkhaltu ma'ahum a'dadahum minal fuqara falam yakun isnani yahlikani minat ta'ami ala ma yuqimu wahidan.
Qala haddatsana Abu Asim an Yazid bin Abi Abid an Salamah bin Al-Aqwa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahayakum la yusbihu ahadukum ba'da thalithah wa fi baitihi minhu syai' falamma kana al-amul muqbil qalu ya Rasulullah naf'alu kama fa'alna al-amal madi qala qulu waddakhiru fa inna dhalika al-am kanu fi jahdin fa aradtu an tu'inu. Barakallahu fikum. Kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejatinya mengarahkan kita umatnya untuk saling tolong menolong, saling peduli sama saudara kita. Bahkan beliau pernah mengatakan ta'amul wahid li itsnain, ta'amul itsnain li thalatha. Makanan satu orang itu cukup untuk berdua. Ana sering katakan di beberapa kajian, nggak ada istilah makanan itu kurang, nggak ada sebenarnya. Tapi karena kerakusan kita, syahwat kita ingin menguasai apa yang kita dapat. Ketika buka bersama umpamanya dibagiin tuh, tiap orang dapat satu kotak. Ternyata ada beberapa orang nggak dapat. Sebagian ikhwan, sebagian kita itu nggak peduli sama mereka. Seharusnya ingat dengan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, ta'amul wahid li itsnain. Makanan satu orang cukup untuk berdua. Antum panggil, fadl, antum sebelah sini sama ana. Ketika enggak usah buat antum, katakan, ini makanan cukup buat antum, buat ana sama antum berdua. Cukup. Kita kadang-kadang tidak memandang seperti itu. Baik, di hadis yang pertama Imam Bukhari mengatakan haddatsana Muhammad ibn Musanna qala haddatsana Hammad ibn Bashir al-Jahdami. Ini yang diingkari oleh Ibnu Hibban hadisnya sehingga sanad hadis ini dhaif. Qala haddatsana Amar al-Mi'wali, dia mengatakan telah mengajarkan kepada kami Muhammad ibn Sirin. Ibnu Sirin berkata, meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, jadi ini ucapan Abu Hurairah tentang kejadian akhir zaman, yang tentunya ketika seorang sahabat menceritakan sesuatu dari hal-hal gaib, maka hadis itu fi hukmil marfu'. Namun ternyata sanad hadis ini dhaif. Apa kata Abu Hurairah? Yakunu fi akhir zaman maja'ah. Akan terjadi di akhir zaman nanti kelaparan. Nanti di akhir zaman. Man adrakathu, barang siapa yang hidup di masa itu, dia mendapatkan, fala ya'dilanna bil akbadil ja'i'ah. Jangan sampai dia berpaling dari hati yang kelaparan, dari makhluk-makhluk yang kelaparan. Asar ini walaupun dhaif, tapi arahan dari asar ini benar sejatinya berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang lainnya. Ketika Allah berbicara tentang jalan menuju surga, apa kata Allah? Falaqtahamal aqabah. Orang tuh mau masuk surga harus melalui jalan mendaki yang terjal, yang melelahkan. Apa maksudnya? Fakku raqabah au it'amun fi yaumin dzi masghabah yatiman dza maqrabah au miskinan dza matrabah. Atau memberikan makan. Namanya orang mau masuk surga itu harus berbagi makanan. Pada hari apa? Masghabah. Hari yang penuh kelaparan pada waktu, yang merajalela kemana-mana, orang susah cari makan. Maka hendaklah kita peduli. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang wanita pelacur yang masuk surga gara-gara memberi minum seekor anjing, para sahabat mengatakan, wa inna lana fil bahaimi la ajra. Kita dapat pahala nih ngasih makan binatang, dapat pahala. Mungkin sebagian orang ketika ngasih makan binatang dia nggak peduli, kayaknya nggak dapat pahala. Padahal kata Nabi SAW, na'am fi kulli kabidin radbatin ajr. Di setiap yang hatinya itu masih basah, itu nggak dapat pahala. Wallahi jamaah, ana masih ingat. Mudah-mudahan di sini mahasiswa juga melakukan itu. Kita dulu di Madinah, ketika makan bersama di dapur umum, kita makan bersama, itu ada teman-teman kita yang ngumpulkan tulang dan sisa-sisa daging. Sengaja dia.
Dia datang ke meja-meja itu, diambilin semua, dikumpulin. Kemana dia pergi? Ke markasnya kucing. Jadi ada tempat kucing kumpul. Kucing tuh kalau ngelihat dia langsung bergerombolan datang kepada dia. Sampai kucing pun tahu kepada orang baik, jemaah. Itu dia kasih makan. Subhanallah. Insya Allah di dapur kita banyak mahasiswa yang seperti itu. Yang ngumpulin makanan, kemudian dia berikan kepada kucing. Karena Anda lihat ada kucing-kucing yang hamil di luar nikah di sini, jemaah. Mungkin termasuk pertanggungjawaban seorang mahasiswa yang melihat ada yang, nah, Anda lihat ada yang sampai punya anak di sini ya, ada yang peduli banget sama anaknya. Barakallahu fikum jemaah. Tapi yang jelas, ketika terjadi kelaparan, antum jangan sampai berpaling dari mereka yang kelaparan. Jangan memikirkan diri sendiri. Kayak di hadis yang selanjutnya, Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Abu Yaman, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Syuaib ibn Abi Hamzah, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abu Zinad dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annal ansar, bahwasanya orang-orang Ansar, qalat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata kepada Nabi alaihi salatu wasallam, iksim bainana wa baina ikhwanina an-nakhil. Apa kata orang Ansar? Ya Rasulullah, bagilah kebun kurma kami ini, tolong engkau bagi antara kita sama orang-orang muhajirin. Apa kata mereka? Bainana wa baina ikhwanina, antara kami dan antara saudara kami. Wallahi jamaah, al-istish'ar bil ukhuwah, merasa bahwa fulan saudara, itu perasaan yang mahal jamaah, yang mungkin sekarang mulai hilang, mulai luntur perasaan kalau fulan ini saudaraku. Antum melihat fulan lewat, ya Allah, hada akhi. Ini orang-orang Ansar mengatakan, bagilah kebun kurma kami itu antara kami dengan saudara-saudara kami. Karena apa? Orang-orang Ansar melihat tatkala para sahabat yang dari Mekah hijrah. Ini buat orang-orang yang hijrah, meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan dosa, menuju ke alam yang penuh dengan ketaatan dan ketakwaan, dia akan susah hidupnya. Kebanyakan. Karena Allah mengatakan, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami beriman ya Allah, kami tobat ya Allah, kami kembali kepadamu ya Allah, kemudian mereka tidak difitnah, mereka tidak diuji, tidak dicoba kebenaran mereka? Itu persangkaan yang sangat jauh dari kebenaran. Allah mengatakan, walaqad fatanna alladzina min qablihim, kami benar-benar telah menfitnah orang-orang sebelum mereka. Orang-orang yang hijrah itu akan difitnah, akan diuji, dites. Benar enggak hijrah antum? Benar enggak tobat antum? Sahih enggak keimanan antum? Fala ya'lamannallahu alladzina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Sehingga nampak bagi Allah. Siapa yang akan nampak? Allah tahu siapa kita sebenarnya, tapi akan nampak, muncul. Ini orang-orang yang benar, itu orang-orang pendusta, yang hijrahnya hanya untuk cari dunia, yang hijrahnya hanya untuk cari harta mungkin. Dan kita lihat sahabat Nabi, muhajirin. Siapa mereka? Antum lihat mereka. Abu Bakar As-Siddiq. Apa nggak diuji Abu Bakar ketika hijrah ke Madinah? Sakit Abu Bakar. Demam, panas. Bilal bin Rabah yang sudah diuji di Mekah, disiksa oleh orang-orang Mekah. Sampai Madinah, apa berhenti ujian buat Bilal? La. Bilal kembali diuji di sana dengan sakit sampai kota Madinah. Bahkan bagaimana Bilal mengingat kota Mekah, kerinduan dia kepada kota Mekah. Sampai Madinah nggak punya apa-apa tuh para sahabat jamaah. Sebagian mereka ashabus suffah, tidur di beranda masjid bagian belakang, mereka tidur. Mereka diuji. Perjalanan Mekah Madinah itu jamaah 435 km. Sebagian mereka jalan kaki.
Sebagian mereka naik onta. Perjalanan hijrah saja adalah azab. Ujian juga buat mereka. Untuk berlelah-lelah mereka meninggalkan kota Mekah. Sampai Madinah, mereka tidak mendapatkan surga di kota Madinah. Mereka tidak mendapatkan kenyamanan di kota Madinah dari sisi dunia. Tapi mereka mendapatkan kenyamanan dari sisi ibadah mereka di kota Madinah. Kalau urusan dunia nggak dapat mereka. Abu Hurairah sampai pingsan kelaparan. Ali bin Abi Thalib, bagaimana cerita dia, suatu hari dia mau berangkat ke Masjid Nabawi, tapi dia kelaparan. Dia ngelihat ada orang Yahudi lagi nimba air. Dilihatin sama Ali, mungkin orang itu butuh tenaga dia. Dipanggil Ali, ya Arabi, kata dia. Engkau mau ngambilin air, kata dia. Setiap satu timba, 1 butir kurma. Kata Ali, nah mau aku. Kerja sama orang Yahudi Ali. Nimba air. Hadza mubasysyarun bil jannah. Itu sahabat yang dapat kabar gembira masuk surga. Harus seperti itu mereka jemaah. Diuji sampai titik darah penghabisan mereka diuji. Sampai Ali ketika sudah berapa kali dia menimba, setiap 1 timba 1 kurma dikasih kepada Ali. Sampai terkumpul beberapa butir kurma. Ali makan, Ali tinggalkan orang itu berangkat ke Masjid Nabawi. Susah mereka jemaah. Maka bagi yang hijrah kemudian merasa akan hidup nyaman, insya Allah. Tapi antum akan diuji, akan dites kebenaran hijrah antum. Sampai berapa tahun Ustaz? Wallahu a'lam. Para sahabat sampai bertahun-tahun. Mereka baru bisa merasakan agak enakan setelah tahun 7 Hijriah. 7 tahun hidup di Madinah susah. Allahu Akbar. Maka di sini orang-orang Ansor ingin membantu saudara-saudara mereka dari kalangan Muhajirin. Maka mereka datang menyumpai Nabi alaihissalam, menawarkan harta mereka bagi ya Rasulullah SAW, antara kami sama mereka. Ini anak katakan al-istisyar bil ukhuwah. Merasa saudaraku mereka itu. Bagikan Nabi. Dan Allah memuji orang-orang Ansor dengan pujian yang sangat indah ketika Allah mengatakan walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qabli. Dan orang-orang yang tinggal di kota Madinah terlebih dahulu, beriman lebih dahulu. Mereka sampai kota Madinah dalam kondisi mereka sudah beriman. Apa kata Allah? Yuhibbuna man hajara ilaih. Yuhibbun. Allah sebutkan mereka cinta. Ada cinta di hati mereka kepada siapa? Kepada orang-orang yang hijrah. Kita pikir jamaah, ketika ada saudara-saudara kita yang hijrah, dia akan merepotkan kita. Kita akan terbebani dengan orang banyak yang pindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Mereka akan ambil lapangan pekerjaan yang ada di kota Madinah. Tapi Allah sebutkan yuhibbun. Cinta mereka jamaah. Hadhihi syahadatun rabbaniyah. Ini kesaksian dari Allah yang tahu dengan isi hati mereka. Mereka nggak neko-neko, nggak pura-pura cinta, tapi memang Allah menyebutkan mereka cinta kepada orang-orang hijrah. Yuhibbuna man hajar ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka sama sekali nggak ada perasaan nggak enak ketika mereka berbagi dengan sahabat-sahabat Ansar. Bahkan kata Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mengutamakan orang-orang Muhajirin walaupun mereka sedang susah. Bukan kelebihan harta. Ini orang-orang yang mengatakan kepada Nabi SAW, tolong bagikan kebun kurma kami antara kami sama orang-orang Ansor. Mereka bukan orang-orang kaya jemaah, tapi mereka orang-orang yang punya hati, yang punya cinta dan empati. Sehingga mereka mengatakan kepada Nabi SAW, bagi Nabi antara kami sama mereka, engkau yang bagi. Seakan-akan mereka membawa satu nampan harta mereka, lalu diberikan kepada Nabi, ya Rasulullah, bagikan antara kami sama mereka. Mereka takut kalau mereka yang berbagi, mereka mengambil mungkin lebih banyak. Mereka berikan kepada Nabi SAW. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Qala la. Enggak. Jangan dibagi. Rasulullah SAW tidak ingin membebani orang-orang Ansar. Beliau juga tidak ingin kebun orang Ansar itu keluar dari tangan mereka, dipegang orang-orang Muhajirin.
Beliau ingin tetap dipegang orang-orang Ansar. Lalu apa kata orang-orang Ansar ketika Nabi mengatakan la? Sebagian ulama mengatakan kenapa Nabi mengatakan la? Karena Nabi tahu akan dibukakan nantinya pintu harta buat orang-orang. Tapi mereka perlu menunggu. Mereka perlu bersabar menanti solusi dari Allah datang. Maka Nabi mengatakan la. Jangan. Tetap itu milik kalian. Lalu apa kata orang-orang Ansar? Tuh orang-orang Muhajirin ada di tempat itu. Faqalu takfuna al-ma'unah wa nusyrikukum fi thamrah. Gimana ya Rasulullah SAW? Nih orang-orang Muhajirin kalau dia bantu kita untuk urusan perawatan kebun, untuk nyiramin, untuk bersihin, yang kita bagi buahnya. Jadi hasilnya kita bagi. Apa kata orang-orang Muhajirin? Qalu sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Subhanallah, ini slogan seorang muslim yang harus senantiasa ada di depan mata dia, tertanam di dalam hatinya. Tatkala ada perintah Allah yang dia dengar, tatkala ada ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia simak, apa kata dia? Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu yang perlu kita tumbuhkan di hati kita. Antum bisa lihat bagaimana orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar. Orang-orang Muhajirin bukan orang-orang yang rakus dan tamak harta, enggak. Antum bisa lihat kejadian bagaimana Abdurrahman bin Auf ketika dijadikan saudara. Dan ini penting jamaah. Ketika ada saudara kita yang baru hijrah, dia perlu wadah. Dia perlu tempat di hati kita. Mungkin di rumah kita, mungkin di kantor kita, mungkin di gudang kita. Dia perlu tempat. Jangan dibiarkan dia pergi sendirian. Dia saudara antum. Maka Nabi SAW berusaha untuk mengadakan sistem al-mu'akhah. Jadi dibikin persaudaraan, dibikin saudara. Bukan saudara seiman saja jemaah. Mereka secara otomatis ukhuwah imaniyah ada di antara mereka. Tapi ini ukhuwah yang dibikin oleh Nabi SAW sehingga mereka saling mewarisi. Jadi saudara saling mewarisi. Itu di awal Islam ketika sampai kota Madinah. Di antara para sahabat Nabi ada kisah antara Abdurrahman bin Auf bersama Sa'ad ibn Rabi'. Abdurrahman bin Auf bersama Sa'ad bin Rabi'. Nabi SAW nyuruh Sa'ad bin Rabi' bawa Abdurrahman bin Auf. Bawa pulang nih Abdurrahman jadi saudaramu. Dibawa sama Sa'ad bin Rabi' ke rumahnya. Dia mengatakan, ya Abdurrahman, aku ini punya harta yang banyak, punya kebun kurma. Separuhnya buat engkau, separuhnya buat aku. Wa inna li zawjain. Aku punya 2 istri. Engkau lihat mana yang lebih engkau sukai. Aku ceraikan dia. Engkau tunggu masa iddahnya, engkau nikahin dia. Undur ya syabab. Mahabbatun balagat ila hadhil ghayah. Cinta sampai nggak tahu kok bisa aja cinta seperti itu. Andai kata tidak diceritakan oleh para ahli hadis tentang cerita ini, mungkin kita nggak percaya. Orang siap membagi istrinya, tapi itu terjadi jamaah. Allah katakan tentang orang-orang Ansar ini, yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka cinta dengan orang-orang yang hijrah. Tapi apa kata Abdurrahman bin Auf? Apakah dia menerima hal itu? Dia bukan orang yang gila harta. Kata Abdurrahman bin Auf, barakallahu laka fi malika wa ahlika. Semoga Allah memberkahimu di hartamu dan keluargamu. Aku mau kerja. Dulluni ala suq. Tunjukkan di mana ada pasar. Aku makasih banyak. Wallahi seperti itu cinta jemaah. Mereka saling mencintai, saling menghargai, saling menghormatin. Mereka bukan saling memanfaatkan. La. Maka itu yang perlu kita tumbuhkan di hati kita. Kemudian di hadis yang selanjutnya, ini peristiwa di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Imam Bukhari mengatakan hadatsana Asbuq. Kata telah mengajarkan kepada kami Ibnu Wahab, dia berkata telah mengajarkan kepadaku Yunus dari Ibn Shihab, anna Saliman akhbarahu, bahwasanya Salim memberitakan kepada dia. Salim ini anaknya Abdullah bin Umar bin Khattab.
anna Abdullah bin Umar akhbarahu. Ini anak meriwayatkan dari ayahnya. Ayahnya meriwayatkan dari kakeknya. Anna Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Amar Ramadah. Amar Ramadah ini ketika negeri Madinah kekeringan. Bahkan bukan hanya Madinah, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, terjadi pada tahun ke-18 Hijriah. Itu kering. Sehingga kalau antum lihat kering yang di Mekah, Madinah dengan kering yang di tempat kita tentunya berbeda. Di sana mereka negerinya memang kering. Makanan tidak banyak. Bagaimana kalau sudah seperti itu kena kekeringan lagi? Kalau negeri kita kekeringan masih ada air kadangkala. Memang sumur mungkin mengering tapi ada air sungai yang mengalir walaupun kecil. Sehingga antum bisa melihat orang-orang di kampung ketika kekeringan mereka sedot tuh air sungai, kemudian mereka siramkan ke halaman-halaman rumah mereka supaya air itu masuk ke dalam sumur. Itu masih mungkin dilakukan karena ada sungai. Tapi di sana apa yang bisa mereka lakukan? Nggak ada. Sampai disebutkan fakana terih tasfit turab karramad. Angin itu membawa debu panas. Sampai disebut ramad, itu panasnya abu. Sekam. Itu angin datang membawa panas sekali debunya itu. Waja'altil wush ta'wi binatang-binatang buas itu datang ke manusia. Mereka kelaparan di tempat itu nggak nemu makanan, coba. Maka disebutkan bahwa Umar pada waktu itu dia bersumpah untuk tidak mencicipi samin, susu atau daging. Umar bersumpah, kenapa dia lakukan itu? Hatta yuhyiyan nas, sampai dia bisa menghidupkan manusia. Wastasqa bil asbas fasuqu, akhirnya mereka minta hujan dengan Abbas. Lewat Abbas minta kepada Allah SWT, dengan perantara Abbas akhirnya mereka dikasih hujan. Dikatakan wa kanat sanatan syadidatan mulimmah, wallahi hari itu benar-benar sangat sulit, sangat berat kondisinya. Ba'da majtahada Umar fi imdadil a'rab bil ibil. Umar tuh begitu semangatnya. Jadi nih para pemimpin atau yang akan menjadi pemimpin, tolonglah dibaca tuh tentang bagaimana pemimpin-pemimpin Islam. Bagaimana mereka menghadapi kondisi yang sulit. Bukan kondisi bahagia. Kondisi yang sangat sulit pada waktu itu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu kirim makanan. Apa yang dia kirim? Dikatakan di sini dia memberi bantuan kepada orang-orang Badui. Mungkin di kota mereka bisa beli makanan. Mungkin masih ada sisa makan walaupun harganya mahal. Umar bin Khattab itu kirim ibil. Dia kirim onta supaya bisa dimanfaatkan, diambil air susunya. Wal qamah, dia kasih gandum, wazait, dan juga minyak. Minal aryafi kulliha, di mana di semua kampung-kampung dikirimin sama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hatta balahat, sampai ya habis. Dikatakan hatta balahatil aryaf kulluha mimma jahadaha dzalika, sampai kampung-kampung itu ya kehabisan juga. Jadi bantuan dari Umar itu pun akhirnya habis. Padahal udah dikasih. Dan nggak ada lagi yang dimiliki oleh pemerintah pada waktu itu. Faqama Umar yad'u. Lalu Umar berdiri. Dia berdoa. Apa kata Umar? Allahumma ij'al rizqahum ala ru'usil jibal. Ya Allah, jadikan rizki mereka di puncak-puncak gunung. Ya Allah, turunkan hujan di sana sehingga mengaliri tempat mereka, kebun-kebun mereka,
sehingga tumbuh bumi ini setelah mati, hidup bumi ini setelah mati. Fastajaballahu lahu walil muslimin. Akhirnya Allah mengabulkan doanya Umar, dan disebutkan pada riwayat itu Umar beristisqa dengan Abbas, dengan paman Nabi SAW. Itu menjadi perantara. Dikatakan, qum ya Abbas, fatu Abbas, kau berdoa minta sama Allah. Umar mengatakan, Allahumma kunna nastasqi binabiyika Muhammad SAW. Kita dulu kalau minta hujan itu dengan perantara Nabi SAW. Tapi nabimu sudah meninggal dunia. Sekarang kami berdoa minta hujan dengan perantara paman Nabi, bi ammi Nabi ke Abbas. Lalu Umar mengqum ya Abbas, fatu Abbas, ya engkau berdoa minta sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu umat Islam dikabulkan doanya, fastajaballahu lahu walil muslimin. Faqala hina nazala bihil ghaith. Umar mengatakan ketika air hujan itu turun, alhamdulillah. Alhamdulillah. Umar mengatakan segala puji bagi Allah. Fa wallahi law anna Allah lam yufrijha. Wallahi jamaah, Umar tidak pernah suudzon sama Allah. Ini hati seorang mukmin. Apapun yang Allah lakukan pasti ada hikmah. Ketika permohonan kita terlambat dikabulkan, pada Allah janji akan mengabulkan, pasti Allah akan kabulkan. Tapi seorang hendaknya merujuk, melihat, mengevaluasi diri dia. Umar mengatakan, andai kata Allah tidak memberikan solusi, tidak menurunkan hujan, ma taraktu ahla baitin minal muslimin lahum sa'ah illa adkhaltu ma'ahum a'dadahum. Aku tidak akan tinggalkan seorang dari kaum muslimin yang punya kelebihan harta, kecuali aku masukkan ke rumah dia beberapa orang sesuai dengan jumlah mereka. Kalau jumlah keluarganya 5 orang, Umar akan taruh 5 orang di sana, di rumah itu, supaya ikut dikasih makan mereka. Minal fuqara, dari orang-orang yang fakir, falam yakun ithnani yahlikani minat ta'am ala ma yuqimu wahidan. Enggak boleh tuh 2 orang mati. 2 orang mati gara-gara kelaparan, enggak ada makanan, padahal ada makanan yang bisa dimakan oleh 1 orang. Dan makanan 1 orang itu sejatinya bisa dimakan oleh 2 orang. Maka Umar akan melakukan itu. Bagaimana Umar benar-benar ya seorang pemimpin yang begitu peduli dengan rakyat, dia akan lakukan tuh. Diambil orang-orang kampung fakir miskin masuk ke rumahnya fulan. Berapa jumlah keluargamu? 5 orang, masuk 5 orang. Berapa keluargamu? 2, masukkan 2 orang. Ikut makan bersama, hanya makan. Oleh bukan yang lainnya. Dan kalau kita lihat sekarang, urusan makan ini ya hampir ya sekarang lah di tempat ini, di masjid ini, mungkin banyak yang tidak pernah mikirkan apa yang dia makan besok. Tapi yang dia pikirkan bagaimana besok ngisi pulsa. Jadi udah pulsa, udah kuota yang dia pikirkan kadang-kadang. Wallahi jamaah, kita harus mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Antum yang makan di dapur, kadang-kala mahasiswa mungkin melihat makanan di dapur kok nggak cocok, nggak pas. Antum ingat para sahabat Nabi, mereka nggak ada yang mereka makan pada waktu itu jamaah. Ketika antum makan, nikmati yang ada di hadapan antum. Jangan mikirkan yang lainnya. Al-mawjud, yang ada itu antum syukuri. Antum insyaallah akan berbahagia. Dan kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini, Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Abu Asim an Yazid ibn Abi Ubaid dari Salamah ibn al-Aqwa. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Dhahayakum la yusbihu ahadukum ba'da thalithatin wa fi baitihi minhu syai'." Nabi mengatakan, korban kalian, daging korban kalian itu jangan sampai setelah 3 hari masih ada di rumah kalian sisanya. Jadi pada waktu itu daging korban itu nggak boleh disimpan. Sekarang kita lihat STDI berapa bulan nyimpannya, sampai masya Allah 6 bulan masih ada dagingnya jemaah. Wallahu a'lam. Tapi pada awal Islam, Nabi SAW melarang para sahabat untuk menyimpan daging kurban. Mereka hanya boleh menyimpan sampai 3 hari. Setelah 3 hari nggak boleh ada sisa. Artinya suruh bagikan.
Falamma kana al-amal muqbil. Setahun setelah itu disebutkan dalam kitab ini Al-Fadlullahi As-Samad. Mungkin kejadian itu pada tahun ke-10 Hijriah. Setelah setahun kemudian, ini pada tahun 10 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, kita ini korban nih sekarang. Naf'al kama fa'alna al-amal madhi?" Apakah kita berbuat seperti yang kita lakukan pada tahun lalu? Artinya setelah 3 hari nggak boleh ada makanan, nggak boleh ada daging kurban yang tersisa. Jadi kemungkinan kejadiannya pada tahun ke-10 Hijriah, pertanyaan ini. Karena setelah itu Nabi SAW meninggal dunia. Apa kata Nabi SAW? Kulu waddakhiru. Sekarang kalian silahkan makan. Dan kalian silahkan simpan. Dalam Sahih Bukhari ada tambahan wa'atimu, dan berbagilah makanan itu. Jadi ada 3 hal: makan, menyimpan, dan berbagi. Antum lakukan itu. Antum makan sebagian, berbagi sebagian, dan antum boleh menyimpan. Berapa banyak terserah. Antum mau dibagi sepertiga, nggak ada masalah pada waktu itu. Anda boleh nggak nyimpan setengah? Nggak ada masalah. Antum mau simpan setengah, antum mau bagikan setengah. Fa inna dzalikal am kanu fi jahdin au juhdin. Kenapa? Sesungguhnya pada tahun lalu itu, kata Nabi SAW, orang-orang itu sedang dalam kesusahan. Au fi juhdin, atau sedang dalam kelaparan. Mereka sedang kesusahan atau kelaparan. Fa'aradtu an tu'inu. Kenapa aku katakan nggak boleh ada yang lebih 3 hari daging kurbannya? Aku ingin kalian membantu saudara-saudara kalian. Jangan dibiarkan mereka ya kelaparan akhirnya karena antum memilih menyimpan daging kurban antum. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah liburan nanti, dan akan ada pengumuman kapan kita akan melanjutkannya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam.
Nah, ana punya 3 pertanyaan. Masya Allah. Semoga terjawab semua. Allahu Akbar. Ana kayaknya pilih 1 pertanyaan antum. Di bank BNI Syariah ada yang namanya mudharabah, yaitu bagi hasil bank dan nasabah dari hasil bisnis katanya. Dan nasabahnya dibebani biaya administrasi Rp500. Apakah ini riba? Kalau riba, bagaimana memisahkan uang riba itu? Jamaah, ana tidak terlalu mendalami urusan perbankan, tapi ana pernah bertanya kepada Ustadz Arifin dan Ustadz Irwandi. Ana tanya, Ustadz, masih adakah bagi hasil yang aman dari riba? Kata beliau, kalau nabung itu masih mungkin. Kalau nabung di bank itu masih mungkin. Di bank syariah yang ada sistem mudharabahnya, itu masih mungkin ada yang syariat, tinggal dilihat akadnya. Tapi kalau pinjam nggak ada, semuanya riba, kata beliau. Masih riba. Jadi kalau mudharabah bisa jadi, tinggal dilihat. Antum pelajarin akadnya bagaimana di sana, apa usahanya, karena harus jelas antum usahanya dibikin apa duit itu. Karena terkadang ada orang ngomong usaha tapi nggak ada usaha, yang ada usaha duit lagi. Jadi ambil duit, diputar duit. Maka antum perlu mendalami dan tanyakan kepada Ustadz Arifin, mungkin antum bisa tanya kepada beliau ya. Atau antum bisa telepon halo Ustadz ya. Halo Ustadz. Jadi aplikasi ini sangat membantu jamaah ya, sangat membantu sekali. Aplikasi yang bermanfaat. Ada Ustadz Ifiranda, ada Ustadz Arifin, ada Ustadz Muhammad, Ustadz Musyaffa, dan Ustadz yang lainnya di sana. Apa hukum bagi laki-laki memakai pakaian warna pink dengan bermaksud hanya ingin punya pakaian yang warna beda atau anti mainstream, bukan tasyabuh? Ya, kita lihat pakaian itu memang ada warna-warna. Secara umum hukum berpakaian itu boleh. Memang ada beberapa pakaian yang dilarang bagi kaum lelaki, seperti pakaian yang muasfar atau pakaian yang merah, yang dikatakan merah polos, atau muasfar yang celupan dengan warna kuning atau dicelup dengan za'faron. Memang ada hadis-hadis yang melarang menggunakan hal itu. Jadi antum pakai warna pink kayak apa gitu loh. Kalau akhirnya kayak cewek, antum di sana dilihat. Karena memang ada warna-warna yang identik dengan perempuan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustadz, saya kehilangan kotak pensil. Masjid ini nggak boleh buat pengumuman kehilangan loh jamaah. Tapi dia bukan hendak mengumumkan kehilangan. Saya kehilangan kotak pensil, lumayan banyak isinya. Saya cari-cari berhari-hari, tidak ketemu. Sampai saya ikhlaskan saja. Buat siapapun orangnya yang ngambil, saya tidak peduli lagi. Lalu barusan saya menemukan kotak pensil yang hilang itu. Bolehkah saya pakai barang tersebut setelah saya ikhlaskan dan saya tidak mau peduli lagi? Nah, kalau sudah antum ikhlaskan, yang jadi masalah kotak pensil itu hilang, bukan dicuri orang. Artinya ketika antum ikhlaskan, mungkin kalau ada orang yang mengambil, antum ikhlaskan orang itu mengambilnya. Sekarang gimana kalau udah ketemu lagi? Ya antum kasihkan ke orang, bismillah, supaya dimanfaatkan oleh orang. Artinya niat antum mengikhlaskan itu kan awalnya niat. Sekarang ada di hadapan antum barang itu. Antum ambil lagi apa enggak? Antum mau ambil lagi nih, kayaknya sayang setia. Padahal antum diikhlaskan, maka lebih baik antum berikan. Antum ikhlaskan, antum taruh di masjid umpamanya, tulisin silahkan siapa yang mau pakai umpamanya, karena antum sudah niatkan hal itu. Barakallahu fikum. Afwan nih Ustaz, ana dulu punya guru SMP. Kemudian guru ana ini sudah akrab sama ana. Lalu guru ana rencana mau ngejodohin anak perempuannya ke ana. Masya Allah. Tapi yang jadi masalah buat ana nih Tat, memang dia di bawah ana umurnya.
Tapi sekarang dia kuliah dapat beasiswa di luar negeri. Sudah 2 tahun ini Ustaz. Nah, akan tetapi anak sekarang ada di STDI. Yang jadi masalah buat anak nih Tat, dari dia kuliah di luar negeri, tapi anak di STDI. Anak kok ngada atau anak kok gengsi ya. Saat ketika sudah menikah nanti mungkin kata-kata orang yang kuliah di luar negeri ilmunya lebih banyak dibanding di Indo. Anak setiap hari kepikiran terus Ustaz. Hidup anak serba bingung. Kalau anak dijodohin anak ngerasa gengsi sama dia Ustaz. Bagaimana saran Ustaz buat anak ke depannya Ustaz? Yang pertama, dia kuliah ke luar negeri, kuliah apa? Kalau memang kuliah agama, dia juga belajar agama umpamanya yang sesuai dengan manhaj as-salafus saleh yang dia kaji, maka anak rasa nggak ada masalah. Intinya jamaah mencari istri itu yang soleha, yang soleha. Kalau bicara kuliahnya, belum tentu orang yang kuliah di luar negeri. Anggap kita bicara ada ikhwan yang kuliah di Madinah, ada ikhwan yang kuliah di Ummul Qura, ada yang kuliah di Al-Azhar, dan yang kuliah mungkin di mana, di Sudan umpamanya mereka belajar, di Yaman, ke luar negeri mereka sekolah. Belum tentu mereka itu orang-orang yang berakhlak mulia. Karena bicara belajar, oke, dia belajar. Kayak kita lihat, nih mahasiswa nanti, apakah semua yang belajar di STDI anak-anak yang baik dan soleh dan berakhlak mulia? Jamaah, antum di STDI, apakah semua sahib antum tuh akhlaknya baik? Berapa persen yang baik? Oh 70 ya, Masya Allah, banyak alhamdulillah jamaah. Tapi tetap ada 30 yang tidak baik. Makanya kalau mau cari menantu di STDI, cari yang di soft pertama duduknya. Yang soft akhir ini kayaknya taab jamaah. Artinya kondisinya kan dia bersemangat beribadah, ada di soft pertama. Jadi menurut anak, kalau antum melihat anaknya soleha, anaknya baik, akhlaknya mulia, jangan melihat kepada kuliahnya. Rasulullah SAW mengatakan fadfar bidzatid din taribat yadak. Udah tuh, kalau engkau ingin selamat hidupmu, beruntung, cari yang agamanya baik, walaupun nggak kuliah. Walaupun nggak kuliah. Mungkin antum, Ustaz, anak nikah sama perempuan Ustaz, wallahi perempuan ini nggak punya ijazah Ustaz. Dia memang nggak pernah kuliah, tapi Masya Allah Ustaz, orangnya baik hati, soleha, hafal Al-Quran, Masya Allah. Sudah bismillah, itu ada ijazah dengan hafalnya di Al-Quran Karim. Tapi tetap harus dilihat akhlaknya. Apa semua mahasiswi atau semua santriwati di pesantren akhlaknya baik? Harapannya seperti itu, tapi nggak semuanya seperti itu. Mungkin ada santriwati yang sombong, ada santriwati atau mahasiswi yang kurang peduli sama temennya. Maka perlu dilihat, tetap yang menjadi ukuran adalah agamanya. Kalau antum lihat dia agamanya baik, hablum minallah, secara ketaatan dia Masya Allah, patuh sama orang tuanya, nurut sama orang tuanya, patuh dengan amaran-amaran Allah dan Rasulnya. Kemudian antum lihat dia akhlaknya baik, hatinya mulia. Akhlak baik itu paling enggak dia itu pemalu, jaga kehormatan dirinya. Kemudian dia orang yang dermawan, orang yang penyabar, orang yang pemberani. Nah itu adalah akar-akar pokok akhlak yang mulia. Kalau antum lihat diri, Masya Allah dia, orangnya Masya Allah, bismillah antum nikahi, nggak usah kepikiran sama kuliahnya. Karena belum tentu kuliah juga dia lulus di sana. Wallahu a'lam. Habbakallah fi ma ahbabtani fi. Baik. Assalamualaikum. Apakah ulama dan tulabul ilm di zaman kita masih wajib jihad? Mengingat dahulu para ulama sahabat juga mereka turun di medan jihad dan mereka juga tetap menuntut ilmu. Jadi memang di awal Islam jamaah, para sahabat itu semuanya ikut perang. Akhirnya turun firman Allah, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa."
Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyundhiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Katanya enggak seharusnya umat Islam itu semuanya berangkat perang, enggak seharusnya berjihad semuanya. Andai kata ada sebagian kelompok itu yang pergi menuntut ilmu. Jadi ada sebagian yang pergi menuntut ilmu liyatafaqahu fid din. Ingat tafaqquh fid din. Bukan belajar ilmu umum di sini. Allah menjelaskan fid din. Dalam urusan ilmu agama yang dibutuhkan dia. Tujuannya apa? Waliyunzir qaumahum idza raja'u ilaihim, untuk memberikan peringatan kepada kaumnya ketika mereka pulang. Maka kita lihat nih mahasiswa yang bentar lagi mau pulang liburan. Ingat, tujuan antum pulang itu seperti firman Allah. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, untuk memberikan peringatan kepada kaumnya. Kalau antum belum siap jangan pulang. Jangan liburan. Sampai ayah aku hafal, aku nggak liburan ayah. Kenapa? Karena aku belum siap untuk memberikan peringatan kepada kaum. Karena banyak tulabul ilim, para penuntut ilmu, ketika pulang ke kampungnya liburan dia. Liburan seperti liburnya mahasiswa-mahasiswa umum. Memang kalau mahasiswa umum tuh ilmunya belum bisa dipraktekkan. Ya mungkin dia umpamanya, ya mungkin sebagian bisa lah. Dokter umpamanya ilmunya sudah bisa dibagikan, umpamanya ada yang insinyur mungkin ilmunya bisa dibagikan. Tapi tulabul ilim ilmunya pulang langsung bisa dibagi. Antum punya satu ayat bisa langsung antum sampaikan. Tapi ana lihat banyak di antara tulabul ilim yang pulang hanya untuk melepaskan kepenatan menuntut ilmu. Jadi nggak ada sejatinya liburan buat penuntut ilmu. Yang ada kalau liburan, ana pindah tugas. Kalau ketika di sini ana menuntut ilmu selama 4 bulan, ana pulang, ana menebarkan ilmu yang ana pelajari. Kenapa? Karena tujuannya itu waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Kalau pulang, kalau antum nggak pulang ya tetap di sini. Di sini antum bisa lihat sebagian ulama itu menuntut ilmu selama 40 tahun. Ada yang 20 tahun baru pulang kampung. Jadi kerjanya belajar terus. Nggak ada liburan kayak sekarang jemaah. Maka kalau bisa mungkin nanti, ya antum bilang sama orang tua, ana pulang setelah 4 tahun. Berani antum bilang itu. Aduh Ustaz, bosan lah di STD sini. Oleh para ulama nggak pernah bosan untuk ilmu jemaah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustaz, mohon nasihatnya bagi ikhwan yang apabila sholat kerjaannya dandan, bersih-bersih kuku, mengupil. Apaan ini jemaah? Main-main janggut sehingga membuat jengkel orang yang sholat di sampingnya. Bahkan hanya dia membisu tatkala sholat. Bila tasyahud kadang tertidur. Gimana ini? Kayaknya antum ngada-ngada lah jamaah. Dan bersih-bersih kuku. Wallahu alam jamaah. Tapi kita lihat ada adabnya di masjid. Antum kalau melihat ada ikhwan antum yang seperti itu, antum kasih nasihat. Antum ngobrol sama dia. Kita ini jamaah, kata Allah, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka itu orang beriman, laki-laki dan wanita. Yang beriman itu mereka sebagian adalah kekasih buat sebagian lainnya, pelindung buat sebagian lainnya, penolong buat sebagian lainnya. Itu tuh kita. Sehingga kalau antum melihat saudara antum mungkin cuma satu yang melakukan ini, antum kasih nasihat dia. Al mu'min mir'atu akhi. Seorang mukmin itu cerminan buat saudara. Antum melihat, afwan ya akhi, kalau bisa sebelum sholat antum lebih kepada, ya bukan penampilan, memang kita harus, kata Allah, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Untuk pakai pakaian yang bagus ketika menghadap Allah, pakai parfum. Tapi kalau bersih-bersih kuku di masjid, akhirnya masjidnya jadi kotor ketika itu. Barakallahu fikum. Apa hukumnya berdoa setelah sholat fardu? Jadi memang duburu kulli sholat itu ada doa mustajab. Di sini para ulama mengatakan kapan yang dimaksud duburi kulli sholat. Apakah itu di penghujung sholat sebelum salam atau setelah salam?
Ada yang mengatakan dua-duanya masuk. Sehingga kayak doa Nabi SAW ketika beliau mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal. Beliau mengatakan, wallahi ya Mu'adz inni uhibbuka fala tada'anna fi duburi kulli salatin an taqula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan tinggalkan di penghujung setiap salat, di akhir setiap salat itu untuk berdoa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baca doa itu. Kapan dibacanya? Boleh sebelum salam, boleh sesudah salam. Tapi memang Rasulullah SAW setelah salam itu tidak ada hadis sahih sepanjang yang ana ketahui beliau itu memimpin doa bersama. Tapi kalau antum ada keinginan berdoa, ingin ada yang dipinta, silahkan dipinta. Setelah antum berzikir, wirid, kemudian antum memiliki keinginan sesuatu, fadhal. Antum mau berdoa silahkan. Tapi kalau menjadi rutinitas Nabi SAW selesai sholat, beliau angkat tangan berdoa, wallahu a'lam. Ana tidak pernah membaca hadis yang sahih tentang hal itu, walaupun ada hadis-hadis yang dhaif yang menceritakan hal itu. Ustaz, apakah gaji suami yang tidak terlalu besar bisa menjadi sebab seorang istri tidak berbakti kepada suami? Wallahi jamaah, urusan fulus. Ana kemarin membaca kitab judulnya Su'ul Khuluq. Punyanya Muhammad Ibrahim Al-Hamad. Ini teman-teman nih, para mahasiswa coba baca kitab tersebut. Diceritakan di sana salah satu yang menyebabkan akhlak buruk itu ekonomi yang kurang atau yang berlebih. Orang akhlaknya baik ketika miskin, ketika berduit jadi buruk akhlak. Ada yang sebaliknya. Ketika berduit akhlaknya baik, ketika miskin jadi buruk akhlak. Jadi kalau dikatakan apakah istri bisa menjadi ya akhlaknya buruk, ya kurang menghargai suami karena urusan ekonomi, bisa jadi. Kenapa? Wallahu a'lam, mungkin dia biasa hidup senang sebelum menikah dengan dirimu. Setelah menikah dengan dirimu, dia susah. Dan engkau ketika melamar dia, faktor terbesar yang mendorongmu menjadikan dia istrimu bukan agama dan akhlak. Mungkin faktor fisik. Sehingga engkau mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan ketika itu. Maka tugas antum, ini tugas para suami adalah memperbaiki istrinya. Wanita itu bengkok, semuanya bengkok. Bagaimana tugas kita? Ya didandani. Ana masih ingat ya ucapan seorang orang awam ya dari Kediri ketika ana belum nikah pada waktu itu. Dia mengatakan, Syafiq, perempuan itu semua bengkok. Antum mau ke ujungnya semuanya bengkok. Tapi apa yang dilakukan suami? Didandani, kata dia. Dandani tahu antum? Dia apa? Diperbaiki, jemaah. Diperbaiki. Jadi ketika antum tidak bisa berbagi harta kepada istrimu, ketika kondisi kedua tanganmu kosong dari fulus, tapi antum bisa berbagi cinta sama istrimu, berbagi perhatian sama istrimu. Istri itu kalau dicintai jamaah, dia kelak akan mengatakan, wallahi mas, hidup di bawah jembatan ana siap, pokoknya sama antum. Allahu Akbar. Tapi ada suami yang fulusnya sedikit, cintanya nggak ada, sehingga akhirnya ribut terus. Jadi ketika makanan itu sedikit, umpamanya makanan yang nggak enak, antum bisa ambil makanan itu, kemudian antum suapin istri antum. Bismillah. Mungkin dia sambil cemberut ya. Bismillah dia kata dia. Antum suapin. Apa kata Nabi SAW? Hatta luqmah tarfa'uha ila fimra'atik tahtasib indallah tabaraka laka fiha ajr. Sampai makanan yang engkau angkat. Nabi itu mengatakan tarfa'uha. Artinya suami ini menyuapin istrinya. Itu bahasa Nabi SAW, jamaah. Dibawa, diambil makanan. Kalau mungkin antum lagi makan manggis, antum bukain ya, antum jangan makan sendiri. Antum bilang deh, ana lihat engkau makan sudah kenyang deh. Padahal cuma satu manggisnya. Bismillah. Berikan kepada dia. Antum dapat pahala. Kenapa kita tidak melakukan itu? Jadi antum ketika melihat akhlak istri antum mulai memburuk karena kondisi ekonomi antum, antum tambahin cinta antum buat dia. Barakallahu fiik.
Masya Allah. Dia mengatakan, ana uhibbuka fillah ya Ustaz, habbakallah fima ahbabtani fi. Jamaah, anak akan habiskan pertanyaan ini, jadi antum sabar. Karena ini pertemuan terakhir kita. Afwan Ustaz, mohon Ustaz terangkan kepada kami perihal nusyuz. Dan mohon nasihat bagi kami yang mengawali rumah tangga sebelum mengenal ilmu agama dalam menghadapi hal tersebut. Syukran Ustaz. Subhanallah jamaah. Jadi memang banyak orang menikah nggak bawa ijazah pernikahan. Dia nggak punya ijazah boleh menikah. Sedangkan sekarang orang mau daftar jadi cleaning service itu bawa ijazah. Hanya kerjanya bersih-bersih. Orang mau jadi penjaga ya supermarket, itu ada ijazahnya. Bahkan mereka di training bagaimana cara menghadapi pelanggan. Antum bisa lihat kalau antum masuk ke minimarket umpamanya yang ada dekat-dekat sini. Ketika masuk apa kata dia? Selamat datang di minimarket kami. Ada yang bisa saya bantu? Allahu Akbar. Antum sama istri antum masuk nggak ada selamat datang. Kenapa kok telat datangnya? Jadi akhirnya antum lebih suka masuk minimarket daripada masuk rumah antum. Karena disambut di sana jamaah. Maka ini yang kadang-kala banyak orang menikah nggak belajar tentang hal itu. Sehingga nggak tahu etiket ketika berumah tangga. Jadi nggak suami nggak istri. Maka kalau bicara nusyuz, suami ini harus tahu apa yang dilakukan istrinya sudah bentuk nusyuz apa enggak. Kalau nusyuz, tanya kenapa dia melakukan itu. Lah uang awalnya baik sama ana. Ada asap, ada api. Makanya Allah mengatakan, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kata Allah, dan wanita-wanita yang kalian khawatir kok kayaknya gerak-geriknya nusyuz nih. Artinya nggak taat, disuruh ya bantah sama suami, tidak melayani suami. Apa tugas seorang suami? Fa'idhuhunna. Kasih mau'izah, kasih nasihat. Dan ingat ketika seorang suami hendak memberikan nasihat kepada istrinya, dia harus bercermin. Pantaskah dia memberikan nasihat? Kadangkala malah jadi ribut. Mas, nggak usah ngasih nasihat aku lah mas. Kamu aja sholatnya masih bolong-bolong. Akhirnya nggak bisa dia ngasih nasihat. Sampai ada yang mengatakan, kaifa yastaqimul dhillu wal 'udu a'waju. Gimana bayangan itu akan lurus sedangkan kayunya bengkok? Antum lihat jemaah, antum kan berharap bayangan itu lurus. Antum berharap istri antum lurus. Tapi yang terjadi antum itu bengkok. Maka antum luruskan diri antum. Perbaiki hubungan antum sama Allah dan kasih nasihat istri antum. Allah kata fa'idhuhunna. Dudukkan istrinya. Bikin suasana yang indah. Dan sekali lagi bagi para suami yang hendak mendudukkan istrinya, hendaklah dia memulai dengan cinta. Bagaimana Rasulullah SAW kepada sahabatnya Mu'ad mengatakan, wallahi inni uhibbu. Demi Allah aku cinta kepadamu. Orang tuh kalau dikatakan aku cinta kepadamu, hati itu terbuka. Ana dapat surat nih, contohnya ini. Wallahi inni uhibbuka fillah ya Ustaz. Hati ana ya Allah, ada orang yang cinta kepada ana karena Allah. Ahabbakallah fima ahbabtani fi. Gimana kalau suami mengatakan kepada istrinya, wallahi, wahai istriku, Allah menjadi saksi bahwa aku tidak meminangmu kecuali karena aku mencintai dirimu. Karena Allah Jalla Jalla. Sehingga sang istri ketika dapat omongan seperti itu, dia mulai luluh hatinya. Tapi kalau sang suami mengatakan, wallahi aku nggak suka sama kamu. Kira-kira mau dengar nasihat antum? Bang, emang yang suka sama kamu siapa? Sama nggak suka kita. Ayo udah cerai. Akhirnya yang terjadi berantem jamaah. Maka mulai dengan cinta dan kasih sayang. Kasih nasihat, tuh. Ini. Kemudian apa setelah kasih nasihat? Wahjuruhun. Fil madaj. Kasih nasihat nggak mau dengerin. Tinggalin berapa hari, sholatnya masih telat-telat nih istrinya. Kasih tahu masih nggak dengerin. Dipanggil masih main HP. Ada perempuan-perempuan yang Masya Allah jemaah.
Ya memang salah antum juga, kenapa antum mau sama dia? Tapi itu terjadi. Bagaimana kondisi antum? Fulana, pamannya dipanggil Umma Fulana, kata dia. Oh iya bang, afwan nih gamenya belum selesai bang. Anak, nanti istri kayak gitu dikasih nasihat tetap wahjuruhun. Wahjuruhun. Jangan dikumpulin istrinya. Kasih punggung. Mau pisah ranjang atau diranjang tapi nggak usah diajak ngomong istri. Kenapa jamaah? Ini bab penting. Kemarin ada seorang tanya sama anak, Ustaz, anak udah ngasih nasihat istri anak 7 tahun Ustaz, tapi nggak berubah istri anak. Anak tanya, antum tetap tidur sama dia? Iya Ustaz. Ya udah. Sang istri merasa antum butuh sama dia. Jadi dia nggak dengerin nasihat antum, nggak peduli dia, karena buktinya antum masih ngumpulin dia. Ketika seorang istri tidak dikumpulin sama suaminya, suaminya serius berarti ngasih nasihat. Anaknya serius. Kalau memang nggak bisa dilanjutkan ya kita pisah. Itu contoh suami yang serius memberikan nasihat. Allah udah kasih arahan, tapi banyak manusia tidak ikutin. Wahjuruhunna fil mabaji. Jangan pisah rumah, bukan. Tetap satu rumah. Tapi udah ngobrol sama istri ahlan wa sahlan, ya senyumnya udah agak sinis, diranjang, antum baca Al-Quran. Dia ya hanun dekat sama antum, afwan, ana sedang ngaji. Nah, untuk pelajaran buat dia. Tapi kalau antum pagi ngasih nasihat, malam ngumpulin istri, udah selesai. Susah istri akan nurut sama antum. Kemudian wadribuhun, kemudian boleh dipukul istri dengan pukulan yang tidak melukai dia, yang tidak mememarkan atau mematahkan tulang dia. Pukulan juga yang didasari karena cinta kepada dia. Ustaz, apa yang harus saya lakukan? Saya masih menyimpan gitar saya, Ustaz. Apa yang harus saya lakukan setelah saya mengetahui hukumnya? Jika boleh dijual, apakah halal duitnya? Jangan dijual. Antum undang sahib-sahib antum bakar ayam, tapi pakai kayu gitar. Antum bisa rasakan, dan antum kalau bisa tunjukkan kepada orang. Jamaah, orang-orang butuh pertunjukan, orang-orang yang tobat kadangkala. Kalau anak ketemu dengan salah satu pemain band yang terkenal banget nih, dia duduk di depan anak ketika di pesawat. Anak nggak tahu dia kirim surat dengan kertas kue. Dia kirim surat ke mana? Dia ceritakan, Ustaz, ana sudah bingung, Ustaz. Ya semoga Allah memberikan hidayah. Maka nasihat ana buat antum yang punya gitar, jamaah, apakah gitar mendekatkan diri kepada Allah? Apakah gitar mengingatkan antum kepada Allah? Yang ada orang lupa sama Allah. Biarkan gitar itu hancur dan antum dokumentasikan. Dan antum simpan buat diri antum kalau antum tidak mau publikasikan. Sehingga antum benar-benar melakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena siapa-siapa. Nah, ini pertanyaan terakhir. Jadi begini Ustaz. Ada akhwat usia 16 kurang lebih. Sekarang sekolah di salah satu pesantren di Indonesia. Dia diberikan karunia dari Allah kecerdasan yang bisa dikatakan di atas dari teman-temannya. Tapi Ustadz, dia mendapat cobaan dengan penyakit langka yang saat ini belum ada obatnya, kata dokter. Apakah apabila kambuh penyakitnya mengharuskan keluar masuk rumah sakit, yang itu membuat khawatir orang tuanya karena pesantren anaknya di pulau seberang dan tidak ada yang mengurus ketika anak itu sakit. Pertanyaannya Ustaz, dia tetap lanjut sekolah dengan kondisi yang ada? Yang kedua, ini pilih-pilihan mungkin. Orang tuanya menikahkan dia, yang mana dengan menikah dia tetap bisa bersekolah dengan pendidikan yang sama di tempat yang berbeda bersama suaminya, yang mana itu bisa mengurangi kekhawatiran orang tuanya. Yang ketiga, jika ada yang melamar si akhwat, bolehkah sang orang tua menolak dengan alasan melanjutkan studi? Ana jadi bingung. Sedangkan orang tua tahu bahwa yang melamar baik agamanya dan akhlaknya. Atau ada saran solusi dari Ustaz? Ana nggak tahu pertanyaannya cuma. Jadi orang tuanya menikahkan dia. Pilihannya mungkin ya. Ini pilihan mungkin. Tetap lanjut sekolah dengan kondisi yang ada, atau pilihannya orang tuanya menikahkan dia. Ini jadi pilihan.
Tapi kemudian antum tanya, jika ada yang melamar si akhwat, bolehkah sang orang tua menolak dengan alasan melanjutkan studi? Atau ada saran lain, solusi dari ustaz? Ana tanya sama antum paham nggak? Yang tanya coba bisa memberikan penjelasan kepada ana? Mana yang bertanya jamaah? Fadhal jamaah, artinya ini sayang nih, pertanyaan ini bagus sebenarnya. Nah, ana takut dia ini yang melamar itu akhwat jemaah. Tapi nggak dikasih sama orang tuanya. Yang pertama, orang tuanya nggak bingung. Antum kok bingung gitu loh. Ini jadi masalah jemaah. Kalau orang tua yang tanya Ustadz, orang tua yang tanya Ustadz gimana Ustadz solusinya Ustadz? Dia belajar atau dia pulang kampung, dia anak nikahkan atau gimana? Anak khawatir yang bertanya ini yang melamar dia. Maka wallahu a'lam bishawab, ana lihat. Jadi kalau memang orang tuanya menolak, boleh saja orang tua menolak karena memang alasannya mungkin anaknya mau sekolah agama sampai selesai. Dan ingat jamaah, ini buat ikhwan-ikhwan, ketika antum melamar anak dari seseorang, kemudian mereka mengatakan afwan anaknya mau sekolah, berarti antum ditolak. Antum nggak perlu mengatakan Bapak, saya siap menanti dia. Antum malu-maluin jemaah. Dia itu menolak dengan bahasa yang halus. Mungkin kalau dikatakan antum mengatakan merasa yang melamar ini Ustaz akhlak agamanya baik. Mungkin orang tuanya tidak melihat seperti itu. Dia melihat kondisi anaknya butuh orang yang tidak seperti antum. Butuh orang yang lebih dari antum, dari sekedar yang mungkin ilmunya, butuh orang yang benar-benar peduli. Mungkin orang tua belum siap dengan diri antum. Maka ana lihat, dan bagi orang-orang tua ingat, kalau yang melamar itu agama dan akhlaknya mulia, bismillah, nikahkan dia. Nikahkan dia. Dan tadi dikatakan nggak harus berhenti sekolah. Seperti banyak mahasiswi di kampus kita ini masih terus sekolah dia dan suaminya juga sekolah. Hadza wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa ana sampaikan pada kesempatan kali ini.